Sehingga bisa kita simpulkan memang tahun 70-an, tahun 80-an tuh anime-anime didominasi oleh ide-ide yang sangat futuristik. Seri-seri di masa ini adalah buah dari bibit yang ditanam di tahun 80-annya itu tadi. 2012, di mana-mana semua Kirito Asuna, Kirito Asuna. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Karena saya minasan, saya tanggung jawab speak. Jadi di awal tahun ini aku akan kasih satu konten yang sudah lama hinggap di kepalaku berbulan-bulan gitu ya. Pengen aku bikin di awal tahun 2023. Dan itu juga alasan kenapa tidak ada konten akhir tahun kemarin. Karena semua fokus dan tenagaku habis buat nyiapin konten satu ini. Sound the Speak itu buat yang belum sadar, selalu berangkat dari spirit untuk mengagumi apa yang sudah ada, mengapresiasi apa yang sudah diberikan dari industri anime dan manga. Makanya kamu akan jarang menemukan konten-konten teori gitu ya di channelku. Karena aku pribadi ya merasa, buat apa kita menebak yang masih di awang-awang yang nggak pasti di masa yang akan datang. Sementara di belakang kita ini loh, puluhan tahun anime itu berjalan. Anime ada ratusan, ada ribuan. Ada beragam kreativitas, ada beragam keputusan bisnis, ada beragam kecerdasan, ada beragam fenomena yang bisa kita bahas, bisa kita kagumi, bisa kita apresiasi. Termasuk salah satunya adalah bagaimana industri anime yang sudah bekerja 40-50 tahun ini selalu mengalami perubahan. Selalu ada tren di tiap masanya. Itu yang akan aku bahas kali ini. Mari kita bahas sama-sama. Tren ini secara khusus aku akan kerucutkan dalam artian tren soal genre dan tema. Apakah dirasa menarik? Kalau iya silahkan tonton sampai habis. Karena aku udah nyiapin 1 minggu lebih buat konten ini, oke? Silahkan di like, share, subscribe untuk yang bahasan kali ini. Jangan lupa follow Instagram Sound Speak. Sebagai sahabat cinta anime, sama-sama otaku. Mari kita semakin mendapat. Tapi ingat, jangan sampai channel berdebat. Cukup berapa sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Sebelum aku masuk, aku akan kasih 2 disclaimer dulu. 1, ini semua pure hasil buah pikiranku, pure analisa aku pribadi. Nanti aku akan mulai trennya dari tahun 70-an. Akan ada 6 periode, 6 era gitu ya, sampai tahun 2023 ini. Per video ini tayang. Tapi yang tolong diingat semua pembagiannya nanti itu, semua penjelasannya, genre, tema, tahun-tahunnya, pure semua hasil pemikiranku pribadi. Hasil analisa pribadi. Sehingga kalau misal ada yang kurang, ada yang salah, mohon dimaklumi, mohon dimaafkan, dan tolong ditambahkan. Kita saling mengisi satu sama lain. Dan yang kedua, harus aku disclaimer lagi. Tolong dicamkan kita bicara tren. Tren adalah apa yang memang sangat masif, sangat banyak digunakan, sangat sering muncul pada suatu periode tertentu. Sama kayak lato-lato di Indonesia sekarang. Memang ada banyak anime bagus, ada banyak anime yang keren, kapanpun itu tahunnya rilisnya, tapi tolong dipahami apakah itu sesuai trennya atau tidak. Oke? Mari kita mulai. Aku akan mulai semuanya dari tahun 70-an. Ketika banyak dari kita belum lahir tentunya, bahkan orang tua kita pun mungkin belum bertemu. Sebenarnya sebelum itu sih anime udah ada. Anime sudah mulai berjalan industrinya sedikit-sedikit gitu ya. Tapi baru di tahun 70-an ini bisa kita bilang anime mulai merebak, masuk ke TV mulai banyak, dan ada satu tren tertentu yang sangat masif pada masa itu. Itu adalah anime mecha. Anime tentang robot itu dari 60-an akhir itu sudah mulai marak. Dan makin banyak lagi tahun 70-an, tentu yang menjadi ikonnya, menjadi wajahnya seri Gundam. Selain anime mecha, anime-anime yang temanya tuh space opera juga banyak. Space opera tuh gampangnya cerita tentang manusia tapi tinggalnya di luar angkasa. Pakai spaceship gitu lah, dan ada beragam konflik di luar sana. Entah melawan alien, entah melawan sesama manusia lainnya dari planet manapun itu. Sebagai contoh yang mungkin paling terkenal, Ujusenkan Yamato. 2 anime inilah yang gak cuman populer, gak cuman berkualitas, tapi juga bisa dibilang jadi pelopornya seri-seri yang bicara tentang sci-fi, bicara tentang luar angkasa, bicara tentang robot baik melawan robot jahat. Di luar itu ada lagi, cuman nggak bisa dipungkiri, 2 tadi itu contohnya. 2 seri yang menjadi ikon, menjadi wajah. Kalau orang tanya gitu, kamu tanya ke orang yang sudah lebih sepuh, yang ngikutin anime, kalau tahun 70-an animenya apa? Ya 2 ini yang disebut duluan. Waktu terus berjalan sampai ke tahun 1980-an. Akan aku potong nih ya. Periode kedua ini sampai di tahun 1988.
dominasi utama tetap anime mecha. Anime mecha banyak banget, menjamur sekali. Setiap seasonnya ada. Dan masih sama kayak sebelumnya juga, hal yang mirip juga terjadi untuk seri-seri space opera. Di tahun 1980-annya makin merebaklah space opera ini. Space opera menjadi salah satu wajah anime tahun 80-an. Termasuk kalau kamu tahu Ginga Eiyu Densetsu, itu juga mulainya di tahun 80-an ini. Dan jadi salah satu yang sangat populer. Sehingga bisa kita simpulkan memang tahun 70-an, tahun 80-an tuh anime-anime didominasi oleh ide-ide yang sangat futuristik. Anime tentang hidup di luar angkasa, tentang robot-robot yang terbang ke sana kemari, bisa nembak-nembak laser, bisa mengayunkan pedang. Dan futuristiknya nggak cuma sampai di sana. Karena di 85-an gitu ya, 84, 85 makin ke belakang, anime tuh makin futuristik lagi tema-tema ceritanya. Karena dominasi tema cyberpunk. Ini yang banyak nggak ngerti kelihatannya gitu ya. Karena aku inget dulu pernah di IG aku bikin list anime cyberpunk. Dan ada komentarnya yang bilang, banyak anime jadulnya ya. Karena memang pada masa inilah gitu ya, anime cyberpunk itu agak banyak, agak masif. Tolong dipahami, tolong diingat. Ketika aku bilang banyak atau masif di tahun 70 atau 80-an, jangan dibayangkan kayak sekarang. Anime sekarang tiap seasonnya, kalau kamu total gitu ya, mau TV series, mau OVA, mau ONA, mau movie, mungkin bisa nyampe 50, 40-50 tiap seasonnya yang tayang. Tapi di zaman dulu, kalaupun di total semuanya itu tadi gitu ya, mentok itu mungkin cuma sampai 15 atau mungkin 10 anime baru tayang tiap season, cuma satu pun ada. Jadi kalau misal kamu mau riset sendiri gitu, membuktikan, masa iya sih zaman dulu tuh banyak cyberpunknya, pikirannya jangan dibawa dengan kayak masa sekarang. Zaman dulu tuh setidaknya satu season ada satu anime, dan di season-season selanjutnya tuh ada beberapa anime dengan tema yang sama mengikuti, itu sudah bisa dikategorikan menjadi tren. Dan itulah yang terjadi dengan anime-anime cyberpunk di era 80-an. Termasuk mungkin salah satu yang cukup kita kenal semua gitu, movie kayak Akira, itu salah satu produknya. Betapa anime zaman dulu tuh memang suka sekali mainan dengan cerita-cerita masa depan. Bahkan kalau kita pikir baik-baik, nggak usah yang cerita berat kayak gini, nggak usah yang action gitu ya. Bahkan anime ringan yang untuk keluarga, untuk anak-anak kayak Doraemon, Doraemonnya aja kan ceritanya dari masa depan. Nah, di luar itu ada dua genre lain yang mulai perlahan-lahan tuh agak naik, mulai ada cikal bakalnya. Satu adalah seri action shonen. Mulai di tahun 80-an ini, bibit-bibitnya mulai tumbuh. Tentu kita semua tahu Dragon Ball, bapaknya anime shonen. Selain itu ada Saint Seiya, selain itu ada Hokuto no Ken. Sebelum 3 seri ini, sebelum tahun 80-an, ada memang seri action shonen. Tetapi, yang memang secara komersil itu sukses, bahkan nggak cuma dalam negeri, bahkan sampai ke Amerika, sampai ke Eropa, sampai ke luar negeri gitu ya. Bahkan sampai ke negara kita gitu, Saint Seiya dan Dragon Ball, ya baru di tahun-tahun inilah. Di tahun-tahun inilah banyak seri-seri action shonen yang nantinya di tahun 90-an, tahun 2000-an menginspirasi banyak mangaka, menginspirasi banyak kreator untuk terjun bikin cerita, bikin seri-seri action shonen yang kita semua suka, kita semua kenal. Di luar itu, selain itu tadi aku bilang kan ada dua gitu ya. Genre lain yang mulai agak merebak adalah seri sports dengan Tsubasa. Tsubasa rilis tahun 83. Lagi-lagi sebelum Tsubasa ada sebenarnya seri sports. Seri sepak bola pun ada, sudah ada satu. Tetapi yang memang secara komersil berhasil dan punya plot, punya formula, punya cerita yang memang asik, memang seru, memang menegangkan. Itu yang bisa dibilang untuk sports baru ditemukan di Tsubasa. Periode kedua selesai, masuk ke periode ketiga. Kita pindah ke tahun 89 sampai 1994, yang mana masih didominasi sama seri-seri mecha. Meskipun di era-era ini mulai kelihatan ada stagnansi. Secara kualitas cerita, itu mulai main aman, mulai pakai template. Belum banyak inovasinya. Sehingga mechanya memang masih rame, masih banyak. Cuman mulai agak menurun nih. Nah, selain mecha, di era ini, itu yang mulai merebak adalah, ini mungkin banyak yang nggak sadar kali ya, seri action fantasy. Action fantasy itu gampangnya kayak gini. Kalau yang suka isekai, kamu tahu tipikal cerita isekai biasanya seperti apa? Tipikal loh ya, biasanya seperti apa? Akan ada si raja iblis yang jahat gitu ya, dengan semua kroco-kroconya. Di dunianya itu ada sihir, ada naga, ada monster-monster apapun itu. Dan si karakter utamanya, umumnya itu overpower. Tipikalnya itu kayak gini, tapi kalau yang zaman dulu, satu, bukan isekai, bukan reinkarnasi ke dunia lain. Dan dua, karakter utamanya itu nggak superpower. Karakter utamanya nggak OP, nggak imba. Memang si karakter utamanya biasanya adalah orang terpilih yang menjadi pahlawan, menjadi penyelamat umat manusia. Dan umumnya juga biasanya latar belakangnya itu martial arts.
Mungkin feelingku sama Hokuto no Ken yang dasarnya juga martial arts gitu kan, bela diri. Sehingga di era ini anime action fantasy melawan raja iblis yang jahat di dunia yang ada sihirnya itu sebenarnya nggak bisa dibilang tren banget, nggak yang kayak masif banget, tapi jumlahnya cukup banyak lah. Setiap tahun ada, hampir setiap season juga ada. Di luar itu ada 2 lagi genre yang mulai naik ke atas. Satu masih sports. Jadi sports kalau di era sebelumnya tuh yang mendominasi masih Tsubasa doang. Tapi di era ini tahun 89 sampai 94 kita kenal Slam Dunk, anime basket yang membawa kesegaran baru yang sangat impactful. Kayak pernah aku ceritakan soal betapa impactfulnya Haikyuu. Pada masa itu Slam Dunk pun segitu impactfulnya buat anak-anak Jepang. Dan di luar Slam Dunk sendiri yang memang sangat populer, sangat berhasil, seri-seri sepak bola yang mencoba untuk mengcopy keberhasilannya Tsubasa itu juga mulai banyak. Nggak banyak banget, tapi jumlahnya makin bertambah. Kayak yang pernah aku bahas sebelumnya di konten ini. Selain itu ada juga satu tema yang mulai naik ke permukaan, mulai ada cikal bakalnya. Itu adalah anime-anime bertema Mahou Shoujo, anime magical girl, yang mana tentu kita semua sadar dimulai dari Sailor Moon. Sama kayak Dragon Ball gitu ya, sama kayak Senseiya. Suksesnya nggak cuma di Jepang doang, sampai ke luar negeri, sampai ke US, sampai ke Kanada, sampai ke Eropa, sampai ke Indonesia. Dan mulai dari sana nantinya di era selanjutnya seri magical girl tuh lumayan banyak. Kita bergeser masuk ke era 1995 sampai masuk ke milenium yang baru, tahun 2007. Ini menurutku adalah satu periode khusus yang aku yakin banyak dari kita tuh kenal anime-anime dari era ini, nonton anime-anime dari era ini. Dan mungkin banyak dari kita yang ngerasa anime dulu tuh filosofis banget ya, anime dulu tuh kok keren banget ceritanya, dalam-dalam banget. Dan memang menurutku itu menjadi sebuah tren. Di era ini tahun 95 sampai 2007 banyak sekali anime yang ceritanya tuh sangat filosofis, ceritanya sangat dalam, mengulik misal tentang kemanusiaan, mengulik tentang mentalitas, mengulik tentang moralitas, dan semua menurutku dimulai memang dari Evangelion. Neon Genesis Evangelion itu membangkitkan banyak kreator-kreator di luar sana. Kalau kelihatannya bisa nih, kita bikin cerita yang gak ringan-ringan banget, kita bikin cerita yang berat banget, bisa. Kalau gore, kalau horor, justru tahun 80-an banyak, 90-an awal banyak. Tapi yang memang temanya tuh dalam, rasaku semua baru dipercikan apinya karena Evangelion. Mungkin aku salah gitu ya, tapi itu menurutku pribadi. Sehingga memang pada saat itu kita kenal anime-anime kayak Serial Experiments Line, kita kenal anime kayak Textnoize, kita kenal anime kayak Paprika, kita kenal anime kayak Ergo Proxy, kayak Perfect Blue, anime yang begitu banyak pesan-pesan yang berlapis gitu ya, layernya banyak, ada kritikan, ada sindiran sosial. Selain itu, sebenarnya tadi itu bukan genre dan tema sih ya, cuman aku pengen spot aja kalau memang pada masa ini 95 sampai 2007 anime-anime itu membawa cerita-cerita yang berat, cerita yang dalam itu banyak. Tapi untuk genre dan tema yang mulai merebak sekali, mulai sangat menjamur di era ini, tentu action shonen. Action shonen pada masa ini mulai berhasil dapat pasar, mulai kelihatan kalau banyak yang suka. Makanya kita ketemu anime kayak Rurouni Kenshin, kayak Hunter x Hunter yang lama, kayak Full Metal Alchemist yang lama juga. Dan termasuk seri-seri Big Three itu juga mulai rilisnya kan di tahun ini. Seri-seri di masa ini adalah buah dari bibit yang ditanam di tahun 80-annya itu tadi. Selain action shonen yang populernya juga nggak cuma di Jepang doang gitu ya, sampai ke luar negeri, ada tema lainnya yang sama, keberhasilannya pun sampai ke luar negeri dan mulai mengukuhkan, mulai memperkenalkan, ini loh, animasi Jepang tuh kayak gini, nggak kayak kartun-kartun yang mungkin kamu tonton punyanya Barat. Tema lainnya tadi aku udah bilang itu adalah Mahou Shoujo. Mahou Shoujo mulai berangkat di era sebelumnya, mulai meledaknya gitu, puncak-puncaknya di era-era 95 sampai 2007 ini. Mungkin dulu yang punya Space Tune tahu kayak Kami-sama Karin, kayak Tokyo Mio Mio gitu ya, itu banyak banget lah. Selain itu, ada satu lagi yang masih cukup masif, cukup banyak gitu ya, cuman udah kelihatan mulai turun banget, Mecha. Ketika di tahun 70-80-an tuh sangat berjaya. Di era 95 sampai 2007-an, ya tahun 90-annya masih banyak lah. 2000-an awal masih banyak. Makin ke belakang itu makin turun, makin gak ada. Dan ini adalah awal penurunannya seri Mecha. Sampai akhirnya nanti di 2 periode yang tersisa gak akan aku sebut lagi.
Waktu terus berjalan, kita masuk ke periode selanjutnya. Tahun 2008 sampai 2016. Era yang aku yakin penontonku dan subscriberku, kamu itu karena seangkatan sama aku, kita semua jatuh cinta dengan anime dari era ini. Anime-anime rilisan 2008 sampai 2016. Secara cerita tuh sangat bervariasi sekali, genrenya banyak, temanya banyak, secara grafis pun peningkatannya jauh, dan punya cerita-cerita yang berkesan buat kita semua gitu ya. Cuman yang menjadi tren pada masa ini bisa kita kelompokkan itu ada, yang utama ada 3. Satu, ini adalah puncaknya, peaknya action shonen. Makanya sebelumnya kan pernah aku bikin gitu ya, aku berharap bisa kembali ke tahun 2011, dimana musim fall 2011 seri action shonen ada belasan tayang sekaligus. Dan yang luar biasanya, action shonennya mulai keluar dari template-templatenya Big Three. Masih ada, masih kerasa gitu ya, tipikal cerita action shonen tuh kayak gimana ujung-ujungnya, dengan kekuatan pertemanan, dengan power up, dengan latihan, dengan time skip segala macam gitu lah. Cuman secara rentang variasi ceritanya itu mulai makin banyak banget. Mulai dari yang terkenal sampai yang nggak begitu terkenal di Indonesia, misal kayak Medaka Box atau Toriko. Selain action shonen, yang kemudian juga cukup mendominasi, ini aku yakin sih, yang satu angkatan sama aku pasti setuju, seri harem ecchi. Nggak akan aku coba jelaskan, aku akan sebutkan judul-judulnya aja, supaya kamu tahu apa yang aku maksud. Seri-seri kayak High School DD, seri-seri kayak High School of the Dead, seri-seri kayak Makenki, kayak Sorano Toshimono, kayak Freezing, kayak Sekirei, kayak Seikon no Quasar, kayak Princess Lover. Itu cukup mendominasi. Aku yakin banyak dari kita yang jatuh cinta gitu ya dengan seri-seri ini pada masa ini, dan ini tren masih agak berlanjut sampai di belasan. Dalam artian 2000 belasan gitu lah ya, 2015 sampai 2016. Makanya kita ketemu anime kayak Trinity Seven, kayak Shinmai Mao no Testament, kayak Masoga Gakuen. Selain action shonen dan ecchi, yang juga pada masanya tuh sangat rame adalah seri-seri bertemakan school life. Anime yang latarnya adalah kehidupan sekolahan. Apakah sebelum-sebelumnya nggak ada anime sekolahan? Ada. Tahun 2000-an awal ada gitu maksudnya. Dan ya lumayan banyak lah. Cuman pada masa itu biasanya kehidupan sekolah itu cuma jadi kayak kendaraan yang membawa cerita utamanya mau kemana. Cerita utamanya biasanya kalau nggak action, magical girl. Tapi di era ini 2008-2016, kehidupan sekolahan itu nggak cuma dijadikan latar doang, tapi juga digabungkan ke dalam ceritanya. Mau yang romance ada, mau yang digabung sama misteri ada, yang action jelas ada, mau yang sesimpel slice of life ada. Kehidupan sekolahnya bener-bener diulik. Kehidupan klub, kehidupan nyiapin festival budaya, bunkasai, percintaan antar sesama murid, kayak gitu tuh mulai diangkat sekali. Dan menurutku ya ramenya sangat digandrungi sekali di era ini. Selain 3 itu tadi, ada 2 genre lain yang mulai naik. Di masa-masa ini tuh mulai naik. 1, romance komedi. Sadar nggak sadar, romcom di era 2008-2016 ada ikonik. Kamu mungkin bisa sebut kayak Oregairu atau Nisekoi, atau mungkin Saekano dan lainnya, Nitoge dan yang lainnya. Cuman itu kayak nggak terlalu masif banget. Dan menurutku ya, di masa itu yang rame sekali, yang orang-orang tuh ngebicarain banget, itu cuman Nisekoi sama Oregairu, atau mungkin sama Eromanga Sensei lah. Di luar itu nggak yang terlalu digandrungi sekali. Selain itu, yang kemudian pada masa ini tuh mulai naik adalah seri-seri fantasy. Fantasy ini ya aku merujuk pada isekai, atau nggak harus isekai gitu ya, maksudnya nggak harus reinkarnasi ke dunia lain. Misal masuk ke dalam dunia game, atau ceritanya pun dasarnya sudah dunia fantasy. Di era medieval ada naga, ada sihir, ada kesatria gitu ya. Di era-era inilah mulai ada kayak Danmachi, kayak Log Horizon, kayak No Game No Life, kayak Overlord, dan semuanya menurutku memang dimulai, sepakatlah kita di tahun 2012 ketika Sword Art Online pertama rilis. Itu udah kayak meledaknya ampun-ampunan. Kalau sekarang, kalau kemarin ya 2022 itu kayak meledak banget Spy Family. 2012 ya Sword Art Online. Di mana-mana semua Kirito Asuna. Dan akhirnya mulai dari sana gitu ya, kelihatannya industri anime, para studio-studionya ngerasa, anjir ini orang-orangnya suka nih, penonton-penonton kita, konsumen kita demen nih, maka kita hajar aja lah. Dan akhirnya masuklah ke era yang terakhir, masuk ke era yang sekarang 2017 sampai sekarang current day, dimana ada pergeseran. Yang utama ya seri fantasy ini tadi. Lagi-lagi nggak yang melulu isekai, mau yang isekai, mau yang semisal dunianya itu emang dasarnya udah fantasy tapi mungkin terlahir kembali. Anime-anime kayak gini tuh mulai banyak banget menjamur sekali. Kalau aku nggak salah inget
2018-2019an deh. Dan akhirnya sampai kemarin tiap tahunnya, terutama kemarin waktu pandemi 2020, 2021, sekarang 2023 winter pun banyak banget, dominasi, udah mayoritas tiap seasonnya itu seri-seri fantasy, seri-seri isekai. Selain itu, genre romcom, sadar nggak sadar, itu mulai kayak panas banget di era ini. Aku tuh yakin kalau misal kamu ditanya, sebutin 5 anime romcom, judul-judulnya kan kamu sebutkan, mayoritas pasti dari era ini. Kayak Kaguya-sama, Kanokari, Wotakoi, dan yang lainnya. Yang lawas mungkin yang kamu sebut kayak tadi aku bilang, cuman antara Nisekoi atau Oregairu. Dan kayak yang aku jelaskan tadi juga, dulu tuh kayak nggak terlalu digandrungi banget gitu loh, nggak terlalu digubris banget. Orang-orang yang ngebahas anime romcom tuh nggak terlalu banyak di internet. Tapi sekarang, begitu ada romcom baru, tiap seasonnya gitu ya, setidaknya tuh masih ada yang ngebicarain. Menurutku romcom sekarang sangat mendominasi sekali juga. Dan selain romcom, yang juga masih cukup menjadi tren, tiap tahunnya tuh selalu ada aja lah gitu, anime-anime action shonen yang populer, yang orang-orang suka, jelas iya. Cuman tidak sepanas, tidak sepik kayak periode sebelumnya, 2008 sampai 2016. Mulai agak menurun memang dalam artian jumlahnya nggak terlalu banyak. Tapi kalau secara popularitas, memang nggak bisa didinai, seri-seri action shonen itu masih termasuk yang di atas. Nggak cuman action shonen yang baru, tapi juga yang lama-lama gitu ya, entah yang comeback, entah yang dapat sequel, entah yang masih berjalan ribuan episode, semuanya menambah dan mengukuhkan kalau action shonen tuh masih jadi genre yang sangat digandrungi sampai sekarang. Dan itu dia 6 periode, 6 masa tren anime yang sudah aku coba kumpulkan, aku coba analisa semuanya, dan sudah aku jelaskan ke kamu. Aku cuma mau bilang, aku berterima kasih aja gitu ya untuk industri anime yang sudah berjalan puluhan tahun lamanya dengan semua naik turunnya, dengan semua fluktuasinya, dengan semua baik buruknya. Dan ini adalah satu hal kecil gitu menurutku yang bisa aku kasih sebagai bentuk rasa terima kasihku, rasa respectku ke industri animasi Jepang. Ini video aku take udah 41 menit, jadi aku nggak akan ngomong panjang kali lebar lagi karena aku udah capek dan haus. Cuman sekali lagi, kalau semisal ada yang kurang, ada yang salah, tolong ditambahkan. Silahkan dilihat videonya untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa komentar, di-share teman kalian, dan terakhir, jangan lupa follow Instagram Soundespeak dan subscribe. Buat kalian yang menikmati, buat kalian yang menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Soundespeak, karena anime dan manga yang aku suka dan itu yang kamu suka. So, I'll see you guys in the next video. Itadashai minasan.